Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di pagi ini. Kita bisa berkumpul bersama untuk membahas acara Lebaran tahun 2022. Teman-teman, Lebaran tahun ini bakal mau adain acara apa aja? Apa enggak kayak tahun kemarin aja? Kalau bisa sih ke acara yang lebih menarik dari tahun kemarin. Bener itu, biar gak bosen. Masa itu aja. Ya masa tiap tahun acaranya gitu terus. Jadi kali ya, nanti kurang lebih urutan acara lomba nari kayak biasanya, tapi sebisa mungkin dokumentasinya dibuat lebih menarik lagi. Soalnya kan kalau yang dulu paling hanya sekedar foto dan video. Gimana kalau Lebaran tahun ini kita bikin film dokumenter? Itu kan jauh lebih menarik. Nah, di bagus ini. Gimana kalau filmnya tentang desaku? Kalau enggak, buat video kayak A Day in My Life aja, tapi versi desa. Nah, mantap. Seketika ya Allah, ayo lebih menarik. Boleh juga sih. Emang enggak ribet ya? Dan prosesnya juga lama. Enggak asal buat video terus jadi. Harus ada proses editingnya dulu kan? Paling ribet sih. Tapi bukannya lebih menarik ya? Biar ada perubahan masa kita lebih monoton. Guys, kalau misalkan kita kompak kerjasamanya dan berani berproses, kita pasti bisa. Setuju. Semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Jadi kalau mau nggak ribet ya nggak dapat apa-apa. Ya udah, gimana baiknya aja. Nah, menurut teman-teman, Duku Jerakah terletak di Desa Temblang Gunung, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Desa Temblang Gunung ini terdiri dari 5 dukuh, yang salah satunya adalah Duku Jerakah. Pemandangan di Duku Jerakah begitu menarik rasa untuk mengabadikannya. Terlebih lagi saat terbitnya matahari, gunung dan bukit yang tampak tunduk dan menjaga datangnya matahari pagi. Suara burung berkicauan dengan berbagai jenisnya. Matahari tampak begitu indah dengan warna meronanya, seolah awan pun menjadi berwarna nan indah saat datangnya sang matahari. Rumah-rumah yang tersusun layaknya bukit menjadi pemandangan yang unik dan terlihat menarik. Berkokoknya hewan ternak yang menjadikan ciri khas setiap pagi di desa kami. Suasana sejuk ini seolah meningkatkan gairah bersemangat kami untuk memulai aktivitas di pagi hari. Berbeda dengan di tempat lain, suasana dingin di Duku Jerakah terasa sejuk dan masih asri layaknya bumi yang masih nyaman dan damai. Jumlah penduduk di Duku Jerakah mencapai 384 jiwa dengan 200 jiwa penduduk pria dan 184 jiwa penduduk wanita. Di duku kami terdapat 80 rumah warga yang di dalamnya terdiri dari 1 sampai 3 keluarga. Berbeda dengan warga di perkotaan yang mayoritas warganya bekerja di perkantoran atau menjadi karyawan. Di duku kami sumber mata pencahariannya berada di sawah, hutan, ada beberapa yang menjadi pedagang dan perantauan. Pekerjaan yang sering dan pasti dilakukan warga Duku Jerakah adalah di hutan dan sawah. Kami memanfaatkan hasil alam untuk dijadikan mata pencaharian, seperti padi. Kami menanam padi, jagung, dan bahan pokok lainnya untuk kami jadikan penghasilan. Setiap kali panen, kami sisihkan hasil tersebut untuk dijual dan sebagian disisihkan untuk dijadikan bahan pangan pokok setiap harinya. Proses menanam padi sebelum panen biasanya kami sebut dengan sebutan Umat pernah berkata,
Soal pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa. Salah satu kuncinya adalah kesejahteraan buruh pangan, tak lain dan tak bukan adalah petani. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana, petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Bu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana, petanilah penanamnya. Panas terik tak dirasa, hujan rintik tak mengapa, masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Bu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Bu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Bu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Terima kasih kami ucapkan untukmu para petani, karena dari hasil jerih payahmu kebutuhan pokok kami dapat terpenuhi. Di hutan terdapat banyak pohon pinus yang menjadi hak milik negara. Dari pohon pinuslah warga mencari sumber penghasilan dengan diambil getah yang nantinya akan dijual. Dan kami sering menyebut pekerjaan ini dengan nama beberapa pedagang di Duku Jerakah bekerja layaknya pedagang lain. Mereka membeli barang jadi kemudian dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari hasil jualan tersebut. Ada beberapa yang membeli barang mentah kemudian diolah dan dijual untuk mendapat keuntungan. Berbeda dengan perantau, mereka bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Ada beberapa yang bekerja sebagai pedagang sayur, pegawai pabrik, ojek online, supir, pekerja bangunan, pekerja swasta, dan masih banyak lainnya. Walaupun perantau, mereka tetap saling bahu-membahu dengan sesama warganya sendiri. Mereka juga melaksanakan kegiatan yang juga di Duku Jerakah kami laksanakan, seperti kegiatan guyup rukun setemblang gunung. Ini adalah sebuah kelompok pemuda-pemudi tua muda warga desa Temblang Gunung. Biasanya kami mengadakan pertemuan silaturahmi dengan sesama warga desa Temblang Gunung. Selain itu, kegiatan lainnya adalah futsal. Perantau dari Duku Jerakah juga melaksanakan futsal di tempat mereka berada dengan anggota yang masih satu keluarga besar, yaitu Duku Jerakah. Sehingga walaupun mereka merantau, tetap gotong royong dan guyup rukun dengan sesama warga asal tumpah darah. Kegiatan olahraga yang sering dilakukan pemuda Duku Jerakah, khususnya anak laki-laki, biasanya bermain sepak bola dan futsal.
kami memberi sebutan tim sebagai jerakah. Kami sering berlatih sesama anak jerakah sampai bertanding antar kampung hingga ke anak perkotaan, bertujuan melatih skill agar lebih baik dan bisa membawa nama baik jerakah sebagai sang juara. Pendidikan yang terdapat di duku kami saat ini baru PAUD dan sekolah dasar. PAUD Uswatun Hasanah yang berada di Duku Jerakah terletak di sebelah SDN 03 Temblang Gunung. Hanya sampai 100 meter saja dari rumah warga untuk sampai ke PAUD. Sama seperti sekolah dasar di duku kami SDN 03 Temblang Gunung. Dua sekolah ini bersebelahan. Biasanya di sekolah dasar ini hanya sekitar 60 siswa. Jumlah yang memungkinkan jika melihat jumlah penduduk jiwa di dukuh kami. Untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan ke atas, kami harus menempuh jarak kurang lebih 4 km jika berjalan kaki dan 15 menit jika berkendara. Di SMPN 1 Lebak Barang dan SMKN 1 Lebak Barang yang hanya terdapat 3 SMP dan 1 SMK di Kecamatan Lebak Barang. Untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, kami biasanya mengandalkan pedagang sayur keliling. Namun sayur keliling pun masih belum bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kami. Terkadang lauk pauk yang mereka bawakan tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mendapatkan semuanya. Sehingga untuk kebutuhan yang skalanya besar, biasanya masyarakat memilih untuk pergi ke pasar. Pasar-pasar yang sering kami kunjungi karena dekat dan mudah dijangkau adalah Pasar Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan Pasar Kalibening yang kabupatennya sudah masuk Banjarnegara. Walaupun terlihat jauh, sebenarnya lebih dekat dibandingkan dengan pasar-pasar di Kabupaten Pekalongan yang lain. Semua masyarakat di desa kami beragama Muslim. Tentunya kewajiban yang kami laksanakan adalah sholat. Beberapa sunnah-sunnah yang kami laksanakan juga menjadi rutinitas di dukuh kami, seperti pembacaan Yasin dan Tahlil dan pembacaan Al-Barzanji. Pembacaan Yasin dan Tahlil kami laksanakan setiap 1 minggu sekali, yakni setiap hari Kamis. Untuk tahlil keliling ini adalah rutinitas ibu-ibu di dukuh kami setiap ba'da asar sampai sebelum maghrib. Tahlil keliling ini diselenggarakan di rumah tiap-tiap warga Duku Jerakah yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan rutinitas ini, sembari ibu-ibu melakukan arisan. Selain tahlil keliling, biasanya para jamaah Masjid Al-Ikhlas juga melakukan rutinitas pembacaan Yasin dan Tahlil pada hari Kamis malam Jumat setelah sholat maghrib. Di Duku Jerakah, masyarakatnya masih menjunjung tinggi sikap gotong royong, saling bahu-membahu, seperti gotong royong membersihkan jalan, membuat jalan atau bisa disebut semen rakyat dari rakyat untuk rakyat, renovasi masjid, dan kegiatan yang lainnya.
1 bulan kita kejar dunia, ubah nafsu amarah. 1 bulan penuh berpuasa, bahkan segala dosa. 11 bulan kita sebar dengki dan prasangka. 1 bulan penuh kita tebar kasih sayang kepada sesama. 12 bulan berinteraksi, penuh salah dan hilaf. Mari sama-sama sucikan hati, diri, dan jiwa. Kita padukan keikhlasan untuk saling memaafkan. Memadukan langkah pasti di hari yang fitri. Kami keluarga besar